ketika dia jauh, dia merasa lemah. Dan semakin hari semakin melemah. Karena itulah dia rindu sama kamu, kayak ada kekuatan yang kamu berikan ke dia guys. Kamu adalah sumber kekuatannya begitu. Kalian pernah bertemu seseorang tapi kalau bawaannya bersama dengan dia itu mau marah, mau sedih, pengen mukulin, pengen menjerit-jerit, pengen nangis lebay. Dan kemudian itu kan keluar dari dalam diri kita dalam bentuk energi. Itu diserap sama dia, dimamam sama dia. Itu yang disebut dengan vampir energi atau parasit ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari seseorang yang merindukan kamu guys. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juni 2023 ya. Oke, yes, ada seseorang yang merindukan kamu saat ini guys. Dia kangen berat katanya sama kamu. Dan kita akan lihat seberapa kangennya sih dia, Cie. Dan kemudian kenapa sih dia kangen sama kamu, Cie. Dan kemudian tindakan dia berikutnya ya yang berkaitan dengan rasa rindunya ini, oke. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mengenai kamu atau nasihat untuk kamu menghadapi orang yang rindu atau kangen berat sama kamu ini, oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. All zodiac sign lo guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Even kita semua guys pasti ada yang rinduin ya nggak sih? Kita semua pasti ada yang rinduin, tapi nggak akan semua resonate dengan apa yang aku sampaikan ya. Ini bisa berkaitan dengan romance, bisa berkaitan dengan karir kamu, bisa berkaitan dengan sahabat juga guys, atau keluarga. Bisa jadi papa mama kamu yang rindu sama kamu begitu. Nanti just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya guys. Oke, karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan mengambil kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya, seperti biasa. Oke, mari kita lihat dulu siapa sih dia ini orang yang merindukanmu ini sih. Orangnya bisa saja ada di dekat kamu saat ini atau memang jauh darimu guys. Nanti akan ketahuan kok ya. Mari kita lihat. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang saat ini merindukan orang yang menonton video ini. Iya, oke, sudah datang kartunya guys. Dia sudah melompat. Pasti dia yang keluar. Let's see. Okay. The self gathering your power. Kemungkinan besar dia jauh dari kamu ya. Dan kemudian ketika dia jauh, dia merasa lemah. Dan semakin hari semakin melemah. Karena itulah dia rindu sama kamu, kayak ada kekuatan yang kamu berikan ke dia guys. Kamu adalah sumber kekuatannya begitu. Dia mencoba untuk gathering the power, mengumpulkan kekuatan untuk bisa kembali normal. Kok lucu ya? Dan anehnya menurut dia kamu pemberi kekuatan tersebut. Nah sekarang gimana perasaan kalian ketika aku bilang begitu? Kalian langsung gitu nggak guys? Atau ya come to papa, come to mama atau begitu? Karena kalau langsung kalian bilang berarti dia ini parasit guys. Karena memang akan ada saja vampire energy istilahnya. Dia itu parasit. Dia itu akan selalu membuat kita kesal, membuat kita sedih. Dan kemudian dia makan dari situ, dari energi yang kita keluarkan melalui kekesalan kita, kesedihan kita, kemarahan kita. Kalian pernah bertemu seseorang tapi kalau bawaannya bersama dengan dia itu mau marah, mau sedih, pengen mukulin, pengen menjerit-jerit, pengen nangis lebay. Dan kemudian itu kan keluar dari dalam diri kita dalam bentuk energi. Itu diserap sama dia, dimamam sama dia. Itu yang disebut dengan vampir energi atau parasit ya. Nah, jadi kalau seandainya orang yang merindukan kamu ini yang aku bilang tadi ciri-cirinya itu dia merasa kamu adalah sumber kekuatannya, perasaan kamu langsung geli. Kemungkinan besar yang kangen sama kamu ini adalah parasit atau vampir energi. Tapi kalau kamu merasa sayang, kasihan, itu deh siapa suruh kamu menjauh dari aku, sini balik. Kamu merasa dirimu itu punya power yang cukup, yang banyak berlebihan yang pengen kamu kasih ke dia. Ini artinya orangnya memang get along in line dengan kamu atau memang cocok dengan kamu ya. Hati-hati ya guys, hati-hati.
Kan ada yang seperti menyedot aku lihat, dan sedotannya nggak enak. Oke, langsung kita buka aja tarotnya. Yang pertama aku mau lihat adalah where are they standing right now? Ya, bagaimana keadaan mereka saat ini? Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang merindukan orang yang sedang menonton video ini. Where are you standing right now, baby? Kenapa kamu rindu sama dia? Where are you standing right now? Yeah. The Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini lebih ke arah reward sih ya guys, hadiah, pemahaman, pengetahuan. Akhirnya bisa menyadari begitulah ya, setelah masa-masa sulit maka Ace of Pentacles akan datang ya. Kalau misalnya dalam hal karir, Ace of Pentacles ini adalah kenaikan gaji, naik level atau promosi guys, atau mutasi dan kemudian naik jabatan. Nah itulah the Ace of Pentacles. Tapi yang jelas untuk bisa promosi, naik jabatan, naik gaji, naik level, itu kan kamu udah di fuck up dulu berkali-kali ya nggak sih, udah digembleng dulu berkali-kali, udah ratusan kali dimarahin bos, udah ratusan kali dicibirin teman-teman kantor, udah berkali-kali jatuh bangun, dan kemudian Ace datang untukmu as the reward ya. Itu yang aku lihat saat ini. Menurut dia dia tuh kayak merasa beruntung sekali karena mengetahui apa sumber permasalahannya saat ini, yaitu adalah melemah. Karena itu dia merindukan kamu. Gathering power kan ya. Jadi kenapa aku lemah? Oh rupanya karena aku rindu atau jauh dari seseorang, yaitu kamu yang sedang menonton video ini. Dan ketika dia mengetahui itu, oh akhirnya aku tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan powerku kembali. Aku tahu bagaimana caranya supaya aku powerful. Aku tahu bagaimana caranya supaya aku bisa kembali semangat. Aku tahu bagaimana caranya supaya aku bisa kembali melihat dunia ini menyenangkan, indah, yaitu dengan bersama kembali, berurusan kembali, terkoneksi kembali dengan kamu. Dan itu membuat dia makin lama makin rindu sama kamu. But lagi-lagi guys, aku tetap merasakan parasit yang tadi, vampir energi yang tadi ya. Kadang-kadang dalam kelemahan kita mendapatkan informasi mengenai peluang, itu akan membuat kita gak peduli apapun, yang penting yang mau kita raih itu kita dapatkan. Terutama untuk para vampir energi tadi ya. Empat berdealing dengan narsisis juga akan seperti itu guys. Kamu adalah empatnya dan kemudian dia narsisisnya. Dia membutuhkan pujianmu, dia membutuhkan kayak apa ya, rayuan-rayuanmu, dia membutuhkan serving darimu, pelayananmu. Itu yang akan membuat dia hidup. Itulah koneksi-koneksi yang sifatnya parasit begitu ya. Masih ada guys, aku rasakan di sini. Intinya, apakah itu parasit atau tidak parasit, vampir energi atau memang orang yang benar-benar kangen sama kamu, intinya dia menyadari bahwa kamu itu orang yang penting di dalam hidupnya. Karena sumber powernya kayak outletnya itu inlet ya, kayak power banknya itu ada pada kamu. Dia merasa beruntung karena sudah menemukan sumber permasalahannya apa ya. Dia merasa beruntung. Oke, mari kita lihat alasan dia rindu sama kamu selain tentang power tadi ya. Kenapa kamu merindukan orang yang sedang menonton video ini? Iya. Katanya kamu itu, aduh kok baunya kayak vampir ya guys. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, ini jadi warning lah untuk kalian. Ini Six of Pentacles ini generosity tapi one-sided. Hanya kamulah katanya yang bisa memberi, tidak perlu dibalaskan. Hanya kamulah yang bisa memberikan perhatian tapi tidak perlu diperhatikan. Hanya kamulah katanya yang bisa menyayangi walaupun dia tidak perlu menyayangi kamu. Tercium kan bau vampirnya? Parasitnya terlihat semakin kuat. Nah, feeling aku masih tajam guys. Orang yang merindukan kamu ini rindu dengan generosity one-sided tadi. Mungkin dia mencari-cari orang lain di tempat yang jauh sono. Ketika kalian terpisah misalnya saat ini, nggak ada yang kayak kamu. Karena kamu itu tanpa diminta transfer duit ke dia. Dia cuma bilang aku nggak makan hari ini. Dia nggak minta duit kan? Nah, kamu langsung transfer nih 300.000, mamam pizza gih sono. Sementara kamu mamamnya cuma nasi warteg yang harga 15.000. Dan dia nggak perlu membayar yang 300.000 itu.
Itulah alasan dia merindukan kamu, generosity one sided. Jadi warningnya udah makin besar ya guys, sudah semakin besar ya. Tadinya aku bilang 50-50 ini orang vampir atau parasit dan kemudian memang benar-benar baik merindukan kamu. Tapi begitu datang kartu ini udah 75% dia ini vampir, parasit beneran. Calon-calon parasit, parasit yang calon-calonnya balik ke kamu atau berurusan lagi dengan kamu. Ya kita lihat nanti next stepnya apa atau tindakan dia berikutnya seperti apa. Tapi yang jelas alasan dia merindukan kamu adalah one sided generosity. Gua nggak perlu senyum sama dia, dia akan tetap senyum sama gua. Gua nggak perlu menanyakan kabar dia, dia akan tetap menanyakan kabar gua. Dan sekarang dia sudah berhenti melakukan itu. Gua kecarian sama dia. Itu kata orang yang sedang rindu sama kamu ini ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Next step, tindakan dia berikutnya yang berkaitan dengan keadaan ini. Oke. Ada the two of sword di sini guys. Ada kayak kebimbangan gitulah ya, kayak masih mencari-cari cara yang tepat, pakai cara A apa cara B. Oke. Yang jelas ini orang gak pengen terlihat lemah di depanmu. Munculnya dia nanti, dia gak akan cerita tentang powerku yang melemah tanpa kamu, enggak. Munculnya dia nanti tuh akan dengan memancing kamu tanpa diminta memberikan powermu lagi. Bisa jadi nanti akan datang, aduh susah banget deh, aku baru PHK, emak di kampung minta kiriman duit. Bisa jadi nanti dia akan datang dalam bentuk pesan seperti itu. Lagi-lagi intinya merindukanmu karena one sided generosity tadi ya. Dan kamu akan langsung gitu ya. Akhirnya nih orang muncul lagi. Ya wis, aku tak bantu. Dan tentu saja kalian yang tadinya aku tanya di awal, apakah ini kayak kesannya is atau come to papa, itu you know ya, perasaan kamu sebenarnya seperti apa ketika mendengar readingan ini. Tapi yang jelas ini orang akan merugikanmu lagi guys. Lagi aku bilang karena seperti itu juga yang terjadi di beberapa waktu yang lalu sebelum kalian berdua lose contact atau terpisah jarak atau no communication. Dia mencoba mencari sesuatu yang sama persis dengan kamu di tempat lain tapi gak dapet. Hanya kamu yang bisa sama persis seperti apa yang dia inginkan. Dan itu satu arah, tanpa dia merasa perlu bertanggung jawab membalaskan hal yang sama ke kamu. Ada yang dia pertimbangkan guys ya. Kamu kan mulai merasakan kehadirannya atau kemunculannya lagi orang yang merindukan kamu ini antara minggu kedua atau minggu ketiga Juni. The Two of Swords itu sama sebenarnya. Jadi ini bukan tentang baik dan buruk. Apakah aku harus menghampiri dia dengan cara baik atau aku menghampiri dia dengan cara buruk? Bukan. The Two of Swords ini sama. Kalau buruk niatnya, dia akan buruk kiri kanan. Jadi ini pilihan A buruk, pilihan B buruk. Kalau niatnya baik, maka dua-duanya akan baik. Cuman caranya yang berbeda. Kalau misalnya baik ya, apa aku telepon dia aja atau datangin dia? Nah, itulah baik. Kalau caranya buruk, apa aku pura-pura bohong aja atau pura-pura lagi kesusahan aja? Apa aku bohong atau pura-pura lagi kesusahan? Atau aku sampaikan alasanku yang sebenarnya atau aku bohong aja? You know what I mean ya. The Two of Swords itu akan selalu seimbang, kiri dan kanannya itu satu cerita. Masalahnya ini orang baik atau buruk tadi ada dua cerita untuk readingan ini. Oke, karena beberapa di antara kalian mungkin akan berhadapan dengan orang yang baik dan beberapa di antara kalian akan segera berhadapan dengan parasit. Kamu akan tahu dari feelingmu saat ini. Akan ada yang bilang ke kamu jangan. Even dia serindu apapun, jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Even dia nanti sememelas apapun datang, jangan lakukan lagi kesalahanmu yang sama. Karena kamu sudah pernah lulus dari masalah atau ujian seperti ini. Dan jangan sampai gagal lagi. Kita akan lihat nasihat untuk kamu guys mengenai keadaan ini. Kalau pandil Magtika atau kalau pandar Angel nasihat untuk mereka yang sedang menonton video ini. Ya. Learning ya guys. Page of Pentacles itu learning, belajar berdasarkan pengalaman. Sama seperti yang aku bilang tadi sebelum kartu ini keluar.
Yang jelas ini orang sudah kalian kenal, oke? Gitu yang pertama guys, oke. Kalian sudah tahu karakternya seperti apa. Kalian sudah berkali-kali melakukan hal yang sama dan sudah kalian sesali karena one-sided generosity, oke? Kalau memang dulunya hubungan kalian baik, tidak ada cerita vampir-vampiran atau parasit-parasitan, maka ini orang akan kembali dalam keadaan orang yang sama, baik juga. Berarti memang dia rindu sama kamu, benar-benar rindu, bukan karena ada modusnya. Dan dia akan menelpon kamu misalnya, atau ngechat kamu, atau mendekati kamu langsung, cuman bilang aku kangen sama kamu. Dan I don't know apa yang akan terjadi berikutnya dari kangen-kangenan ini. Ya, itu dia kalau orang yang baik. Kalau dia orang yang tidak baik, yang memang sudah kamu tahu sejak awal, oke, dia akan datang dalam bentuk modus. Silakan kamu belajar dari pengalamanmu sebelumnya katanya. Dua-dua keadaan itu, siapapun yang mendengar video ini, orang yang rindu sama kamu ini, cara kamu menghadapi dia adalah belajar dari pengalaman kamu sebelumnya ketika berurusan dengan dia. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan pesan dari seseorang yang merindukanmu saat ini untuk bulan Juni 2023. All zodiac sign Taurus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.